Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bang Mali. Jadi di video kali ini saya akan memberikan cerita pengalaman saya mendapatkan gaji dari YouTube. Gimana ceritanya? Oke, langsung kita ke ceritanya. Ya, sedikit cerita awal mula saya membangun channel itu di tahun 2018 ya. Itu belum ada corona ya. Singkat cerita, jadi di tahun 2019 itu pas ada virus, kita tuh nggak boleh keluar rumah, jadi banyak menghabiskan waktu di rumah. Dari situ saya mulai produktif buat cari ide-ide bisnis apa aja yang bisa menghasilkan di rumah. Kebetulan saya lihat YouTube itu tuh ada yang nge-share gitu ya video masalah YouTube itu membayar gitu ya, digaji oleh YouTube. Jangan percaya sama satu video aja. Saya pun mencari nih di YouTube kebenarannya, benar enggak, banyak enggak buktinya. Setelah saya cari di YouTube, banyak tuh yang bahas tentang gaji YouTuber pemula. Dan tetap kalau saya belum ngerasain sendiri, saya tuh nggak bakal percaya. Nah, dari situ saya coba tuh bikin konten 1-5 sehari ya, tapi tontonan saya masih sepi. Terus saya cari lagi tuh tutorial di YouTube, gimana sih caranya biar banyak yang nonton gitu, biar subscriber kita banyak gitu kan. Soalnya kan biar kita dapat uang itu kita harus banyak penonton, banyak subscriber. Waktu itu persyaratannya 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Kalau sekarang udah bisa dimonet 1000 subscriber sama 10 juta penayangan video short ya. Kalau dulu saya cuman 1000 subscriber sama 4000 jam tayang aja. Makanya saya tutorial di YouTube cari yang membahas tentang biar banyak yang nonton sama subscribe gitu kan. Alhamdulillah sedikit ilmu saya dapatkan, saya ambil ilmunya terus saya terapkan di setiap video saya, dari cara mengupload, memberikan judul, terus deskripsi, tag. Dari situ saya konsisten 2 bulanan, namun masih juga belum berkembang. Terus saya terus belajar biar semangat. Saya nonton video-video orang, video motivasi tentang YouTuber. Dan setelah 3 bulan, alhamdulillah ada video saya yang rame. Dengan kita konsisten upload itu, lama kelamaan video kita juga akan diangkat gitu sama YouTube. Nggak tahu sistemnya kayak gimana, entah itu kita uploadnya sebanyak mungkin, tapi ada juga orang yang bikin video baru 3 video aja udah booming. Nah, di situ tuh kita nggak bisa menerka-nerka ya sistem YouTube itu kayak gimana. Yang jelas di sini kita berusaha terus upload aja, mau banyak mau sedikit yang penting konsisten. Mungkin upload yang 3 atau lebih sedikit dari itu bisa booming, mungkin itu udah rezekinya ya. Kalau kita kan bukan YouTuber yang terkenal gitu ya, masih YouTuber pemula, jadi kita bertahap aja sedikit-sedikit, insya Allah nanti juga bakal naik ya videonya. Ada yang nonton, yang penting apa yang kita angkat dari video kita itu bermanfaat bagi orang. Terus singkat cerita, setelah saya dimonetisasi ya selama 3 bulan kemarin pas corona, saya udah bisa tuh ngajuin iklan, pasang iklan setiap videonya. Cara masangnya gimana, saya udah bikin video sebelumnya, bisa dicek. Terus setelah 1 bulan saya dipasang iklan, pendapatan saya cuman berapa, sekitar $5 ya, belum sampai $100. Jadi buat kita nerima gaji itu kan kita hitungannya udah digaji ya, setiap video itu ada iklannya dan kita udah bisa mendapatkan penghasilan. Cuman itu ada syaratnya juga. Syaratnya itu selama sebulan itu kita harus ngumpulin $100. Nah, kalau udah dalam waktu sebulan itu kita udah nyampe $100, bulan depannya otomatis kita gajian. Kalau misalkan belum $100 itu tuh nggak bakal cair ke rekening kita. Soalnya di $10 pertama kita itu bakal verifikasi bank. Nah, dalam kurun waktu sebulan itu juga ya, kita harus mencapai $100 biar dapat
1 juta lebih ya, 1.300.000 waktu itu. Dan saya mencapai $100 itu di bulan ketiga setelah monetisasi, dan hasilnya alhamdulillah guys, itu bisa kena 9-an ya, 9-an. Dan saya juga udah review gaji saya di video sebelumnya, jadi saya bahas lagi di video ini biar kalian yang nonton tuh bisa lebih semangat lagi. Oke, lanjut. Setelah channel dimonetisasi dan menghasilkan uang, channel kita itu tuh belum tentu bersih gitu loh ya, tidak melakukan pelanggaran, itu tuh belum tentu. Soalnya di channel kemarin saya reaction itu tuh menggunakan video orang lain, jadi kita reaction itu tuh belum tentu bakal selamanya mulus aja jalannya, karena kita tuh harus pinter-pinter ngedit ya, pinter-pinter ngedit biar nggak kedetek sama yang punya video. Kalau misalkan editnya kurang rapi, itu tuh otomatis kita tuh bakal kena pelanggaran. Dan setelah beberapa kali saya membuat video reaction, saya cuma bisa bertahan sampai 6 bulan aja. Dari 6 bulan itu saya melakukan lebih dari 3 kali pelanggaran, otomatis akun saya di take down ya. Soalnya saya udah coba buat banding, istilah banding dalam YouTube itu biar klaim hak cipta kita itu dicabut, jadi nggak pelanggaran lagi. Cuman tetap yang punya video itu nggak bisa toleransi ya. Dan akhirnya channel saya itu hilang, udah lenyap aja itu ya penghasilan dari YouTube. Dan sekarang kembali lagi di tutorial. Sekarang fokusnya di tutorial, soalnya di tutorial ini kecil kemungkinan ya channel kita itu berbahaya. Soalnya kan itu tuh tutorial itu rata-rata produk tutorial itu video kita semua ya, walaupun ada sedikit mungkin ya dari video tutorial itu. Misalkan kita tutorial tentang Shopee, mungkin ada juga kan yang lain yang membahas tentang Shopee dan mereka menggunakan foto ya, sekilas screenshotan, itu bisa aja ya, mungkin bisa aja kedetek. Setelah itu saya pindah di tutorial ini, dan alhamdulillah sekarang sudah subscriber sudah lebih ya, 4.000 juga udah. Sekarang sudah bisa dipasang iklan, dan sekarang saya sedang mengumpulkan pundi-pundi dolar. Jadi buat kalian konten apapun itu tetap belajar lagi, semangat lagi. Alangkah lebih baiknya sih bikin video yang bener-bener kita gitu ya, original, walaupun itu prosesnya lama dan sangat membuat kita kesal gitu, membuat kitanya jadi belum apa-apa udah lama banget udah nyerah. Cuman kalian harus semangat, yakin aja gitu ke depannya video kalian akan booming, karena jangka waktu YouTube ini ya teman-teman jangka panjang. Jadi misalkan tahun ini kalian enggak meledak gitu, siapa tahu ya tahun depan atau tahun depannya lagi video kalian akan rame, dan itu tuh bisa menjadi ladang pencaharian kita ya. Di zaman sekarang susah-susahnya nyari kerja, cuman di YouTube ini cuman kita modal nekat terus rajin, insya Allah itu akan terbayarkan di tahun-tahun yang akan datang kalau kalian konsisten dan percaya itu. Pokoknya semangat aja buat YouTuber pemula. Dan itu dialah sedikit cerita dari channel saya dan cerita saya tentang per-YouTuban ini. Semoga ini menjadi inspirasi buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.